Selamat siang semuanya. Salam kenal sekali lagi, nama saya David Cokro Raharjo. Senang sekali bisa datang. Kedua, bagaimana kita tepuk tangan semuanya untuk membantu kita semuanya pada siang hari ini. Alright. Mungkin pakai mic biasa aja kali. Cek 1, 2, 3. Bagaimana? Apakah lebih baik? Kita coba sekali lagi, selamat siang semuanya. Alright, salam kenal semuanya, nama saya David Cokro Raharjo dan hari ini saya datang dari Jakarta ditemani dengan putri saya yang pertama berumur 17 tahun, Rachel Grace ada bersama-sama dengan kita pada hari ini. You know, so it is always, ya boleh tepuk tangan buat anak saya yang perempuan. Ya kami selalu, dia anak 17 tahun baru lulus SMA 3 beberapa bulan yang lalu dan saya bilang sama dia adalah, apakah kamu adalah anaknya Abang Ojol dengan segala hormat kepada sebuah pekerjaan atau kamu adalah anaknya Papa? Tadi Bapak Ibu teman-teman semuanya melihat beberapa preview daripada apa yang Tuhan sudah izinkan saya untuk bangun di negara kita di Indonesia. Dan karena itu saya bilang sama dia, kalau kamu anaknya Papa, gak usah langsung pergi ke kuliah terlebih dahulu, tapi ambil gap year aja sama Papa, ikut dengan Papa. So my daughter has been very gracious, dia ikut sama saya, dan ini adalah minggu kedua, bulan kedua dia bersama-sama dengan gap year. I want to tell you that you yourself as well di dalam ruangan ini. Bapak Ibu kalau ada di tempat ini di hari Sabtu seperti ini, saya mau memberitahukan sebuah rahasia yang mungkin kamu sendiri tidak tahu. Bahwa Bapak Ibu teman-teman di sini adalah orang-orang yang seperti anak saya adalah hamba yang diberikan 5 talenta. Coba sekarang lihat ke temannya di kiri dan di kanan dan dia adalah you look like a 5 talent person. Coba yuk lihat sama tetangganya. Alright. Some of you need to hear that. Beberapa dari kalian perlu mendengarkan itu karena kadang-kadang kita tiap hari hadapin masalah. Ada yang di sini datang siang hari ini bilang saya tidak punya masalah apa-apa hari ini. Ada? Mungkin perlu menggantikan saya untuk jadi pembicara pada siang hari ini. Betul ya? Kita semuanya punya masalah. Dan masalahnya dengan masalah kadang-kadang bikin kita melihat hidup kita di sini tapi tidak lihat jauh di sana. Some of you need to hear this, bahwa hidup kamu adalah dipercayakan Tuhan dengan 5 talenta. Jadi daripada fokusnya adalah dengan segala masalah yang sedang kita hadapi sekarang ini, minggu lalu dan minggu yang akan datang. Pertama-tama saya mau pastikan bahwa kita punya masa depan yang cerah. Tuhan yang kita sembah memiliki sebuah rencana yang belum pernah gagal, yang lagi gak gagal, dan tidak akan pernah gagal di dalam kehidupan setiap daripada kita. Do you believe that? Do you believe that? Ya? Yeah? Good. So hari ini saya diminta untuk mengajarkan tentang kepemimpinan dari kacamata bahwa value apa yang kita pegang sebagai seorang pemimpin. Karena itu izinkan saya untuk memberitahukan kepada teman-teman semuanya bahwa pertama-tama kepemimpinan adalah tentang pengaruh. Sama-sama bilang pengaruh, 3, 2, 1 apa? Pengaruh. Kepemimpinan bukan tentang posisi. Kalau tadi video bumper saya dimainkan dikasih tahu, wah dia Presiden Maxwell Leadership Indonesia, dia adalah founder daripada Sovereign Capital, and so on and so on and so on and so on. Itu namanya posisi, namanya titel, atau in certain cases adalah otoritas yang saya miliki di pasar, di marketplace. But let me tell you this, that comes later. Karena leadership is about influence, leadership is not position. For some of you, kita bilang bahwa, Fit, jangan yang aneh-aneh deh, Fit, saya bukan pemimpin soalnya dompet saya kurang tebal. Ada yang merasa begitu, jangan angkat tangan. Oke? Karena kepemimpinan bukan tentang tebal dan tipisnya dompet, tapi kepemimpinan adalah tentang apa? Pengaruh. Kurang percaya kelihatannya. Si leadership juga bukan tentang visinya berapa besar. Visinya mengubah dunia, mengubah Indonesia, mengubah kota Bandung atau mengubah kampung saya. Itu menentukan dia pemimpin atau tidak pemimpin. Karena kepemimpinan pertama-tama adalah tentang apa? Sama-sama bilang pengaruh ya, 1, 2, 3 apa? Saya gak bisa habisin 15 menit cerita tentang pengaruh.
Harapan saya dan doa saya pada siang hari ini Bapak Ibu mulai menangkap bahwa leadership is first and foremost about influence. Tentang sebuah pengaruh. Kalau Bapak Ibu sekarang sudah mengerti bahwa influence-nya ada di sini, itu namanya mindset. Itu namanya worldview. Berapa banyak dari Bapak Ibu teman-teman yang tahu bahwa segala pertempuran di dunia ini dimulai di sini. Because you are a leader. Kamu adalah seorang pemimpin. Yohanes 10 ayat 10 berkata bahwa adalah pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Kristus datang untuk memberi kita hidup, sama-sama bilang hidup, dan hidup di dalam segala kelimpahannya. Apa sih yang dicolong sama iblis? Bahwa you are not a leader. Bahwa kamu bukan pemimpin. Kalau kamu masuk ke kantor kamu masuk ke organisasi kamu masuk ke komunitas kamu, jangan sok-sok jago jadi pemimpin. Udahlah, yang paling penting ada di situ, duduk diam, tenang-tenang, do nothing. See, the thief comes only to steal. Itulah kebenaran yang dicuri dari banyak orang-orang yang mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. I'm here to tell you, kalau sampai di dalam pemikiran Anda, di dalam worldview Anda, dan di dalam pemikiran Anda tidak percaya, tidak tahu bahwa kamu adalah seorang pemimpin, kamu dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin, and you don't buy in. Apapun yang saya sampaikan di dalam 20-30 menit ke depan ini, sedikit pun tidak akan merubah apa-apa. Kamu akan keluar dari ruangan ini, masih tetap sama aja, begitu-begitu aja. Because pertempuran yang terbesar terjadi pada saat kita bangun pagi dan pada saat kita tutup mata kita, dan pertanyaannya cuma sederhana saja. Am I a leader or am I not a leader? Apakah saya seorang pemimpin atau saya tidak pemimpin? Karena itu sekali lagi, kepemimpinan dimulai terlebih dahulu dari apa? Pengaruh. Sama-sama bilang satu kali lagi apa? Pengaruh. Nah, masalahnya pengaruh yang ada di kepala saya ini tidak bisa merubah kota Bandung. Do you know that? Karena pengaruh adalah kata benda, pengaruh adalah sebuah ideologi, pengaruh adalah sebuah filosofi, dan pengaruh itu tidak akan merubah kota Bandung. So today, for the next 10 minutes, saya mau bantu kita untuk ngerti kalau mau rubah kota Bandung. Siapa di sini yang cinta kota Bandung dan mau merubah kota Bandung atau provinsi ini? Angkat tangannya tinggi-tinggi dan katakan saya. Oh my. Saya tanya sekali lagi ya, siapa di sini sayang sama kota Bandung dan mau merubah kota Bandung? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Jauh lebih bagus sekali. Tepuk tangan buat semuanya. Alright? Saya tinggal di Jakarta. Saya dikasih tugas ngurusin situ, bukan ngurusin sini. It's your job. Saya diundang datang ke sini untuk mudah-mudahan bisa mentransfer sedikit spirit dan mentransfer sedikit inspirasi kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian. But I can't change Bandung for you. You have to change Bandung for you. Firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kamu mensejahterakan kota di mana kamu tinggal, maka kesejahteraan kota itu juga akan menjadi kesejahteraan kamu. Jadi kalau pemerintah daerah kasih program, jangan yang pertama-tama kita bilang dulu adalah apa ini orang aneh-aneh aja bikin program. Pertama-tama sudah pernah jadi gubernur? Belum pernah ya. Sudah pernah jadi wali kota? Belum pernah ya. Kalau gitu komennya jangan kelewat cepat. Mikirnya yang lebih sering, because you are a leader. See, the heroes of the Bible bukan orang-orang yang sikit-sikit bilang pemerintah salah, situ salah, sana salah, situ salah. Pokoknya semua orang salah, kecuali dirinya sendiri. Pada saat Daniel bertemu dengan sebuah peraturan, dia bilang, let's do a trial. Gua gak makan yang lu makan, tapi nanti 30-40 hari lagi kita coba bandingin. Siapa yang lebih sehat, siapa yang lebih pintar. Apakah iman Anda sudah bisa dipertaruhkan seperti Daniel? Itu adalah tantangan kita sebagai pemimpin. Karena pengaruh hanya sebuah filosofi, cara mempraktekkan kepemimpinan dan pengaruh di dalam hidup kita sehari-hari, seperti kita lagi jalan kaki. Mulai dari titik ini, kalau saya mau berjalan ke sana, saya bisa pakai satu kaki dan lompat pergi ke sana, betul? Tapi tentu lebih bagus kalau kita berjalan dengan dua kaki. Setuju? Begini lebih baik dan lebih cepat untuk sampai ke tujuan daripada cuman berdoa di sini dan berdoa berharap bahwa pengaruh saya sebagai seorang pemimpin
akan mengubah sesuatu yang negatif menjadi positif, mengubah sesuatu yang jelek menjadi sesuatu yang bagus, mengubah sesuatu yang ada di dalam pikiran saya menjadi sebuah kenyataan. Tapi saya cuma berdiri di sini aja. Atau cuma sekedar pakai satu kaki. Siapa yang di sini bisa lari 42 km pakai satu kaki, hopping aja gitu. Siapa yang di sini lebih gampang untuk bisa menyelesaikan 42 km kalau dua-dua kakinya dipakai? Bisa ngerti maksud saya? See now, some of you even right now, you are telling me, you say like David, protes Pak Ketua. Walaupun saya pakai dua kaki, 42 km juga agak nyampe fit. Kata siapa? Bayi pun bisa menyelesaikan maraton 42 km kalau dikasih waktu 5 tahun. Setuju atau setuju? Masalahnya pada saat kita melihat Bandung yang perlu berubah, masalahnya pada saat kita melihat organisasi kita yang mau berubah, sebagai pemimpin kita pertama-tama terjebak dalam begini, mana mungkin? Itu sebabnya Kristus harus berbicara kepada Filipus dan dia bilang adalah itu 5.000 orang Filipus, kamu yang kasih makan. Filipus bilang begini, mana mungkin? Terus Tuhan Yesus bilang begini, you mau lihat mujizat kan? We gonna feed 5,000 people. Nah sekarang you go figure it out. Perhatikan, mujizatnya Tuhan Yesus yang kasih, tapi yang kerjainnya siapa? Philip. Bukan Tuhan. Maksudnya, do you know, do you believe, ada sesuatu yang besar yang belum pernah dilihat oleh mata, yang belum pernah didengar oleh telinga, yang belum pernah dibayangkan sama siapa-siapa untuk Bandung yang akan tunduk oleh otoritas Kristus. See the thing is, we thought sepanjang saya ikut misa tiap minggu, saya pergi ke iShare setiap minggu, Bandung akan berubah. I want to tell you that Jesus told Philip 2,000 years ago, he says, Philip, you go figure it out. Dia keluarkan 5 roti 2 ikan, dan dengan 5 roti 2 ikan, Tuhan Yesus melakukan mukjizat, 5.000 orang makan, ada sisa 12 bakul. Ada amin? That's Bandung for you. That's leadership for you. Jadi hari ini, kaki kiri saya, karena otak saya berkata, leadership is influence. Setuju? Kaki kiri saya bilang begini, kalau saya mau memberikan pengaruh kepada kota Bandung, kaki kiri saya, semua bilang kaki kiri. Saya tahu kalian gak disuruh jalan, tapi semuanya pegang kaki kirinya. Ayo semua pegang kaki kirinya. Ayo semua pegang kaki kirinya. Dan katakan kaki kirinya bilang adalah, saya perlu mencontohkan pengaruh itu kepada orang lain. Sama-sama bilang mencontohkan. Karena kalau kita cuma mau jadi pengaruh tapi gak mau contohin, semua orang terlambat pergi ke misa, kita lebih terlambat lagi dari dia, maka gereja Anda tidak akan berubah. Sampai Kristus datang kedua kalinya. Gak pernah on time. Tahu gak kenapa pernah on time? Karena saya adalah pemimpin, tapi saya mengerti bahwa itu adalah pengaruh, tapi saya tidak mencontohkan kepemimpinan itu kepada orang lain. Influence first, begin with modeling. Sama-sama bilang modeling. Modeling, mencontohkan. Setelah dicontohkan, yang kedua, ini caranya, yaitu adalah multiplying. Sama-sama multiplying. Multiplying itu kaki kanan. Semuanya pegang kaki kanan sekarang semuanya. Dan kaki kanannya mesti gerak. Multiplying. Sekarang kita contohkan ya, saya masuk ke sebuah komunitas. Komunitas ngaret. Kalau janji jam 5, munculnya jam 5.40. Berarti saya mesti kaki kiri ngapain? Mencontohkan, saya kasihin. Apa kaki kiri mesti ngapain? Semuanya pegang kaki kiri. Semuanya apa? Mencontohkan. Berarti mencontohkannya apa? Orang datang 5.30, kita datangnya jam 6 sore aja sekaligus. Kan situ yang mau terlambat duluan, betul ya? See, that's not leadership. So what do you do? Kita datangnya jam berapa? Janji jam 5, orang datang 5.30. Kita datangnya jam berapa? Kalau di komunitas saya datangnya adalah 4.30. Itu namanya mencontohkan. Ayo sama-sama semua pegang kaki kiri bilang mencontohkan. That's influence for you. Nah setelah sudah selesai, pada saat orangnya datang, Anda datangnya 4.30, janjinya jam 5. Orangnya datang 5.30. Dia bilang, mana mungkin bro? Kaki kanan bilang apa? Multiplying. Kita bilang sama dia, apa coba? Kalau orang bilang mana mungkin, kita bilang apa? Loh kok saya bisa?
Kalau kita kerjaannya cuma sekedar komplain, adu-aduan siapa bisa ngaretnya lebih panjang, Bandung will never change. Kalau sekarang saya ganti kata ngaret dengan korupsi. Kita kata korupsi kita ganti dengan merubah zaman kita, merubah masa depan anak-anak kita. Whatever it is yang Tuhan taruh di dalam hati dan pikiran kalian. Saya berdoa supaya pada saat ini juga Roh Kudus mulai bicara sama kita semua. Karena Bandung yang lebih baik, Bandung yang jaya, Andalah pemimpinnya. Ada sesuatu yang Anda diminta untuk mencontohkan dan memultiplikasi pengaruh Anda di dalam organisasi itu, di dalam komunitas itu. Hanya untuk satu alasan ini saya berkata, oke, saya mau datang ke Bandung. Hari Sabtu, schedule main basket saya, schedule saya bersama dengan keluarga saya datang ke kota Bandung. Yang lainnya semua lupa gak apa-apa sih. Karena saya cuma kepingin supaya lebih banyak lagi pemimpin dilahirkan di bangsa dan negara kita. Dan yang kita rindukan yaitu adalah merubah bangsa dan negara kita. Caranya gampang. Semuanya pegang kaki kiri ngapain? Mencontohkan. Kaki kanan ngapain? Multiplying. Tepuk tangan dong dulu semuanya. Udah gitu aja ya. Besok pagi kalau bangun tidur, turun dari ranjang, mau kaki kanan duluan juga gak apa-apa. Kalau kaki kanannya lagi mau turun, ngapain? Multiplying. Habis itu kaki kirinya mesti turun ya, betul ya. Kalau enggak kan gak bisa keluar dari ranjang ya. Kaki kirinya keluar ngapain? Modeling. Kalau mau mulai dari sekarang, modeling dulu baru multiplying. Jadi kalau turun dari ranjang, kalau keluar kaki kiri mana dulu? Kaki kiri dulu. Kaki kirinya ngapain? Modeling. Kaki kanannya ngapain? Multiplying. You do that often enough. You start to commit to yourself that I will do it again and again and again. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita meningkatkan harapan kita bersama-sama bahwa bisnis Anda akan berubah gara-gara itu. Kantor kamu akan berubah gara-gara itu. Kota kamu akan berubah gara-gara itu. Provinsi ini akan berubah gara-gara itu. Negara ini akan berubah gara-gara itu. Jangan terus cerita tentang negara orang lain lebih bagus dari negara kita. Saya mengakui, saya tinggal 13 tahun di kota New York, saya tahu apa yang lebih bagus dari negara kita. But I come home in 2008, pulang ke negara kita, karena saya bilang, saya mau menjadi seorang pengaruh, I want to modeling, and I want to multiplying. That's all, 15 tahun sekarang. 15 tahun saya tinggal di kota Jakarta and we've been doing it. Jadi video itu merupakan buah dari apa yang kita kerjakan, apa yang istri saya dan saya sudah kerjakan selama 15 tahun. Kami gak datang ke Indonesia dan berpikir kita mulai berdoa dan kita bilang, Tuhan, tolong dong Tuhan, karir saya gak bagus Tuhan. Coba dong kasih saya karir yang bagus. Bisnis dan karir yang bagus itu datang karena kita adalah pemimpin. Tadi di belakang sebelum saya naik ke panggung, saya bertanya dengan salah satu orang yang melayani saya tanya 10 tahun lagi mau ngapain? Pertanyaan saya cuma gitu doang, 10 tahun lagi mau ngapain? Dalam waktu yang saya punya, mungkin tadi 5 menit atau 7 menit, saya bilang sama dia, ya ampun bro, kalau cuma gitu aja mimpinya saya kasih tahu. 3 menit saya kasih tahu caranya bagaimana. That's what I've been doing for 15 years. Selama 15 tahun, sopir taksi, saya tanyain, Pak, 10 tahun lagi mau ngapain Pak? Di Amerika Serikat, supir Uber saya tanya 10 tahun lagi mau ngapain Pak? Dia kasih saya jawaban, tips terbesar di Amerika Serikat yang saya pernah kasih. Yaitu saya tanya sama dia adalah, Pak, Bapak kenal gak ada orang namanya John Maxwell? Dia bilang, oh saya kenal, saya pernah baca bukunya. Saya bilang, you tahu gak John Maxwell lagi ada acara, lu barusan jemput gua dari hotel, itu acaranya John Maxwell. Dia bilang, tahu Pak, mahal. Saya tanya, Pak, saya gak nanya mahal atau murah. Saya tanya, Pak, cuma mau nanya Pak, kalau besok saya kasih tiket, yuk bisa hadir gak dari pagi sampai malam? Dia bilang, waduh mahal Pak. Saya bilang, loh saya gak nanya mahal murah. Saya tanya, kalau you ada tiket pergi ke situ, you komit gak untuk pergi dari pagi sampai malam? Dia bilang, mau dong Pak. Saya said, then here's a number, call that number, you are my guest. Dia besok pergi. That is the most expensive, karena saya jamin seminar di Amerika Serikat, itu harganya bukan 500.000 rupiah, itu harganya pakai
Pokoknya jutaan deh, udah gitu aja. Tips terbesar, antar saya dari poin A ke poin B, nyupir $5, 75.000 perak, tipsnya jutaan rupiah. Di Indonesia, dari kota Anda, ada supir Grab lagi seterin saya tanya, Pak, 10 tahun dari sekarang mau ngapain Pak? Dia bilang, saya mau membuat, dan saya sudah kasih tahu cerita ini ratusan kali, tapi orang itu belum pernah dengar saya ngomong ini, jadi mungkin kalau saya lakukan di kota Bandung, orang itu akan DM saya. Karena di Bandung saya lagi naik taksi, saya, Pak 10 tahun lagi mau ngapain Pak? Dia bilang, Pak saya mau bikin face recognition software untuk airport. Dalam hati saya pikir pertama kalinya seumur hidup saya disetirin sama supir taksi yang punya mimpi untuk bikin face recognition software. Jadi saya tanya, Pak, Bapak emang sekarang sekolah apa Pak? Saya sekolah, dia adalah anak universitas lagi ambil S2-nya. So that is my second largest tip I ever given to a driver. See, when you look at that video, mudah-mudahan harapan saya, paling sedikit ada beberapa dari Bapak Ibu di ruangan ini yang bilang adalah, easy for you to say Dave, kalau saya punya uang kayak lo, gue punya otoritas kayak lo, gue punya perusahaan kayak lo, gue punya partner kayak lo, ya easy man, mengubah kota Bandung. Lu pindah sini dong Fit, ke Bandung aja sekaligus, rubah Bandung buat gue. You see, it's always easier, lebih mudah untuk bilang apa, gue punya mimpinya, lu yang kerjain. Betul atau betul? Tapi kalau kita melihat sesuatu yang salah, dan kita bilang adalah, I want to do something about it. Hey, sejarah di Alkitab itu mencatat bahwa pada saat Musa melihat sebuah semak belukar yang terbakar. Konteks nih guys, kita kadang-kadang baca Alkitab itu cuma baca, suits. Ya ada semak belukar terbakar. Ini di padang gurun. You know padang gurun? Padang gurun itu udah panas, terik, kering. Kalau tanaman kering, kena sinar matahari, ya dia kebakar. Tapi Musa adalah tipe seorang gembala yang kalau lihat semak belukar kebakaran, dia tidak melihatnya sebagai sesuatu yang cuma sekedar, ya biarin aja, kan bukan tanah gua, kan tanah tetangga, tanah kompetitor lagi, mampus lu sekaligus. Dia gak bilang begitu, dia bilang adalah, itu kalau dibiarin, nanti sebentar lagi kebakaran di mana-mana. Jadi seperti kebiasaannya Musa, dia pergi ke sana, dia matiin apinya. Minggu depan ada lagi, dia pergi lagi ke sana. Ngapain? Dia matiin apinya. Minggu depan ada lagi, dia pergi lagi ke sana. Dia matiin lagi. Suatu hari yang dicatat di Alkitab kita, dia lihat semak belukar yang terbakar, dia pergi ke sana. Waktu dia pergi ke sana, dia adalah, Moses, take off your shoes, for the ground that you are standing is holy. Musa, copot sepatumu, sebab tempat di mana engkau menginjakan kakimu adalah kudus. Di tempat itu Musa bertemu dengan Tuhan, dan di tempat itu dia menerima panggilannya, di tempat itu dia berdebat sama Tuhan. Kasih tahu doang sih, kalau debat sama Tuhan gak bisa menang. Ujung-ujungnya tetap dia kembali ke Mesir dan membebaskan 2 juta orang Israel. And the rest, as they say it, is history. Cuman sebuah sejarah. Guys, mulainya adalah karena I want to do something about it. Kalau gak bisa bahasa Inggris juga pura-pura bisa bilang adalah I want to do something about it. Oke, 1, 2, 3, say it. Ngomongnya kurang pakai iman gitu loh. Ngomongnya, I want to do something about it. I want to do something. Let's do it a little bit better than that. Can you do it? 1. Are you ready? 2. Are you ready? 3. Ayo. Saya kelewat Jakarta ya. Let's do it one more time, okay? Are you ready? Are you ready? 1, 2, 3. Let's do it a little bit with faith and louder so that heaven can hear you. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3 apa? I want to do something about it. Kalau sudah kayak begitu,
Berarti sininya udah mulai berubah. Leadership adalah pengaruh. Kita udah bilang kaki kirinya ngapain? Modeling, terima kasih. Kaki kanannya ngapain? Mentoring, karena kalau dua kaki pergi kemana aja bisa. Karena perubahan yang kita harapkan, ada yang cuma 3 menit berubah, ada yang 42 kilometer 4 jam kemudian baru berubah, dan ada yang seperti Daud, melihat dari loteng, dia bilang, masa gua tinggal di istana, Tuhan tinggalnya di kemah, gak salah ya ini ya. Pada saat dia mati, masih tetap kemah, tapi anaknya si Salomo, dia yang bangun rumah Tuhan itu. Ada yang saya modeling and multiplying, 4 hari selesai. Tapi ada yang saya modeling multiplying, saya udah masuk ke liang kubur, belum selesai, karena adalah untuk masa depan anak kita. Untuk menduduki tanah itu dan membangun apa yang Tuhan taruh di hati kita. Ada yang Daudnya udah meninggal, Salomonya udah meninggal, masih tunggu ratusan tahun hanya untuk melihat seorang bayi lahir di palungan yang namanya adalah Yesus, yang adalah juru selamat dan Tuhan kita yang hidup. You don't always get to see the vision that God put in your heart. Tugas kita sebagai anak Tuhan bukan Tuhan kasih visinya, berarti gua yang jalaninnya, berarti gua yang harus lihat hasilnya. See, you know how many gua come out in that sentence? Kalau kita bilang kita adalah anak Tuhan, maksudnya anak siapa? Anak siapa? Anak siapa? Ya kalau anak Tuhan maksudnya adalah yang menjalankan kehendak Tuhan di muka bumi ini, bukan kehendak gua. Karena gua kan yang dapat mimpinya. Kan gua yang kerjain. Gua yang bayar harga. Jadi gua yang mesti menikmatinya. Nah kalau sudah ilmu gua, makanya nanti kalau lagi sembahyang, lagi doa, susah ketemunya. Karena tiap hari kita bilang, Tuhan kan gua sudah kerja keras. Guanya muncul melulu. Kalau guanya muncul melulu, gak nyampe-nyampe di tujuan. Karena Tuhan bilang, loh saya maunya begini. Kita bilang, tapi Tuhan guanya gimana dong? Lah guanya keluar lagi. Maka kita tinggal di gua, kita gak bisa bangun kota. You catch the joke, don't catch the joke, just laugh a little bit, it's okay. Okay? Alright, ada 4 hal yang kenapa seorang pemimpin setelah 15 tahun saya lakukan ini di Indonesia, ada 4 hal yang menghadang anak Tuhan. Kita ngerti bahwa leadership is influence. Kita tahu bahwa kaki kiri adalah modeling, kaki kanan adalah multiplying. Tapi merasanya tuh ya kaki kiri ini ya kalau mau diangkat ya, kita bilang ayo gerak kamu, ayo kamu gerak deh, ayo kamu gerak. Tapi kayaknya kaki gak mau naik-naik gitu loh. Modelingnya susah banget. Ada 4 hal. Bapak Ibu mau belajar siang hari ini? Yang pertama namanya adalah confidence. Sama-sama bilang confidence. You see, Ibrani 11 ayat yang pertama berkata bahwa iman adalah pada saat kita tidak melihat, tapi kita percaya. Iman adalah pada saat kita tidak tahu sebetulnya jelasnya apa ya, tapi tetap melangkah. Seperti Abraham dong. Dia gak tahu disuruh pergi kemana, tapi dia melangkah. Sisi, apakah kita punya confidence? Sama-sama bilang confidence, kepercayaan diri. Apakah kita punya kepercayaan diri bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan saya? Mazmur 23 berkata begini, dia adalah even though I walk through the valley of the death, I shall not be afraid. Bukan karena guanya confident, tapi karena ada siapa yang berjalan bersama-sama dengan saya. Supaya bisa jadi pemimpin, Anda perlu confidence. Itulah inhibitor atau blocker yang pertama kenapa pemimpin tidak jadi pemimpin. Saya berdoa berharap supaya siang hari ini Bapak Ibu semuanya ketemu sama orang di sini yang cingkrak-cingkrak di atas panggung dari tadi. Anda bilang adalah kalau itu orang ngomongnya kayak gitu ya, harusnya gua ngomongnya diskon 50%. Gua juga beranilah. Orangnya kayak begitu itu. Kaki kiri, kita bilang kita angkat karena kita bilang confidence. Do you know that Bandung and your company and your society and your community need people with confidence? Saya lahir di kota Medan di tahun 1980. Waktu saya pulang kampung, orang bilang sama saya, Kak, enak kalau kakak tinggalnya di Jakarta. Kami orang Medan, kota kecil, gak bisa berkembang. I say that, si anak kampung ini yang dari tahun 80, pergi ke kota New York,
Gak punya apa-apa, kita mulai dengan $200 di kantong kita. Dengan $200 kita bangun jutaan dolar punya perusahaan, dibeli di tahun 2005, 2007, kita exit 7 kali di New York. Siapa bilang orang Indonesia tidak bisa berkembang di kota New York? Teman-teman saya yang dulu di New York itu adalah tukang cuci piring, waiter, sekarang punya rumah, punya bisnis. Kalau tadi katanya ibu negara di makeup artist, betul ya? Saya juga boleh kasih tahu sedikit, menteri dan presiden itu naik di mobil-mobil kami. Karena orang Indonesia punya perusahaan limo di kota New York. Kata siapa orang Indonesia kagak bisa? See, I hope it help you to be confident. Is it okay? Itu yang pertama. Kalau Anda sudah mulai confident, urusan kedua mulai muncul. Namanya adalah konsistensi. Sama-sama bilang konsistensi. Siapa yang di sini setiap minggu tidak pernah ketinggalan misa? Wah, ada satu, cuman pemimpin ini semuanya volunteer semua yang angkat tangan semuanya. Saya bertemu dengan Tuhan Yesus, saya jadikan dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya 32 tahun yang lalu. 32 tahun yang lalu saya bertemu dengan Tuhan Yesus. 32 tahun kemudian, saya belum pernah meninggalkan gereja, saya belum pernah meninggalkan pelayanan, bahkan kalau dibandingkan 32 tahun yang lalu, ya betul saya hari ini umurnya baru 23, jadi 32 potong 32. 32 years ago, I love my Jesus. 32 years later, I love my Jesus more than 32 years ago. 32 years ago, saya sudah mimpin iShare, betul ya tadi ya, iShare yang namanya di sini ya. Saya mimpin iShare, 32 tahun kemudian, saya bukan cuman mimpin iShare, saya mimpin iShare punya pemimpin. Today we are leading thousands of people di dalam grup iShare. I love my Jesus more today than I love my Jesus yesterday. Konsistensi tidak dilahirkan karena saya bilang adalah, harus bisa. Boleh-boleh aja. But your consistency has to be born because of the love of your God that is overly abundant in your life. So I have a question for you. If you're not consistent enough in your life, mungkin mesti nanya-nanya sedikit. Mungkin, cuma mungkin doang. You have not met the real Jesus that you thought you already have. If you think that, how come this religion is not so relevant in my work? Maybe, just maybe, because you have not seen your God in a way that He wants you to see. Ada sesuatu yang besar, yang baru, yang belum pernah kita lihat. Sekarang saya sedang membaca Alkitab saya dari Kejadian sampai Wahyu untuk yang ke-8 kalinya dalam 32 tahun. Yang ke-8 kali ini saya bangganya gak panggung because I'm doing it together with my daughter. Untuk anak perempuan saya yang 17 tahun ini adalah pertama kali baca dari Kejadian sampai Wahyu. But I have read my Bible 8 times. Saya mau pastikan saya bukan pendeta, saya adalah pengusaha. Okay, I have a full-time business. But my business bukan excuse untuk tidak merapat dan bertemu dengan Tuhan saya. Gak sembahyang, gak baca firman Tuhan, gak mencintai firman Tuhan, tidak mencintai rumah Tuhan. I don't make that excuse. You know why? He has been too good to me. He has done things. Tuhan sudah melakukan hal-hal yang saya gak pernah bayangkan. Dia kerjakan buat saya. Saya dan istri saya, kami sudah bersama-sama 24 tahun, ini ada tahun ke-25 kami bersama-sama. Dan di dalam 25 tahun ini, kalau istri saya di sini kasih kesaksian, dia kasih tahu adalah suami gua, ya ampun, pangkat ya ampun, kira-kira begitu. Karena kerjanya ampun, dan kalau lagi marah, ampun. It is by the grace of God, bahwa 25 tahun, we are stronger today than 25 years ago when we first met. And I say, I love this woman, I want to marry this woman. Bukan karena dianya perfect, bukannya karena sayanya perfect, tapi karena anugerah Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Anugerahnya yang sempurna. Davidnya sama Julianya
jauh dari sempurna. See, if you experience God the way I do, consistency is no longer a problem. Ada firman Tuhan berkata begini, dia katakan adalah bahkan kalau ada orang yang form a weapon against you, it shall not prosper. Firman Tuhan tidak bilang adalah kalau jadi orang Kristen, kemudian ikut Tuhan Yesus, kita gak bakalan diserang sama orang yang kita gak bikin masalah sama dia. Is it okay with you? It say it shall not prosper. That's the favor of God. Mudah-mudahan pada saya berkata begini, Bapak Ibu teman-teman mulai berpikir sejenak, merenung sedikit, atau nanti malam, besok pagi pada saat kita berdoa, mudah-mudahan Bapak Ibu mulai mengingat kembali semua kebaikan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. If you do that, I promise you, your consistency is gonna go up 5-fold and 10-fold. Is it okay? Yang ketiga penting sekali, ada di hati saya. I have 5 minutes. Habis ini setelah 5 menit, Bapak Ibu semuanya diundang untuk kasih pertanyaan, you know. Nanti aja awkward aja sih kalau gak ada yang naik pertanyaan, kita 30 menit, I see you, you see me, you know. Siapkan pertanyaannya ya. Saya dikasih tahu orang Bandung paling suka bertanya. So I expect some question. I have 5 minutes. I have 4 minutes and I have 5 minutes and 2 seconds and 1 second. Yang ketiga penting sekali buat saya. Komunitas. Sama-sama bilang komunitas. Kalau mau nyatet ini. Change your crowd, change your life. Apa? Oke? Okay? By the way, setiap kali saya ngomong kayak begitu, kalian lihat quote saya itu selalu ada kaki kiri, kaki kanannya. Setiap hari change your crowd pakai kaki kiri. Setiap hari pakai kanan change your life. See, sekarang ini gak tahu di Bandung gimana, kalau di Jakarta ada lapangan olahraga yang baru yang namanya paddle. Di sini ada paddle? Ada paddle? Nggak ngetren? Everybody paddle, you know. Siapa yang di sini jago main paddle? Untung nggak ada. Kalau nggak tadi saya ditantang pula gitu ya. Kalau gitu saya lumayan main paddle-nya. Tahu nggak? Untuk supaya sebuah olahraga yang baru terjadi di Indonesia, karena olahraga ini umurnya sebenarnya sudah 80 tahun, if you don't know, oke? Okay? Untuk bisa main paddle di Indonesia olahraga yang baru, do you know that all you have to do is change your crowd? Kalau sering-sering kumpul sama orang yang main paddle, lama-lama jadi kepingin coba-coba main paddle. Ada orang yang setelah muncul di lapangan paddle, dia cuma duduk aja dan kita bilang adalah, yo bro, main dong bro, coba dong. Terus dia bilang apa? Saya lihat-lihat dulu. Tapi kalau dia sering-sering lihat-lihat di situ, besok-besok datang pakai sepatu olahraga. Besok-besok coba lihat YouTube sedikit dan bilang adalah gimana cara pukul pedal. Besok-besok datang, gak main, kita gak main. Tapi kita cuma mau sekedar coba-coba pukul bolanya. Without you knowing it, tiap hari main pedal. Betul tak betul? Betul tak betul? Itu sebabnya saya punya 3 anak, saya bilang sama anak saya, waktu mereka masih baru 5 tahun, 6 tahun, saya bilang adalah semester ini belajar sepak bola. Semester depan belajar bola basket. Semester depan belajar badminton. Semester depan main pingpong. Semester depan selama 10 tahun terus ganti. Pada saat mereka jadi umur 12 tahun dan 13 tahun, saya bilang adalah pilih satu olahraga dan be a master in it. Because if you want to be a leader, you have to change your crowd. Saya kasih yang praktis sedikit ya. Nanti waktu pulang, untuk yang ada Instagram gitu, coba buka Instagramnya dan lihat, who do you follow? Kalau yang tiap hari bilangnya adalah, Indonesia gelap. Nah, kalau that's your crowd, saya gak heran kalau setiap kali kita bilang, marilah kita rubah Bandung. Bunyinya apa? Indonesia gelap mau dirubah, gak usah. Lebih bagus kita kabur dulu sekarang juga. Karena Anda dengar, change your channel. Kalau lain kali saya dikasih tahu setiap 2 tahun organisasi ini bikin acara kayak begini. Oke. Okay? Now everybody take your hands. Taruh di dadanya di sini. Gak dijebak, tenang aja. Ayo semuanya taruh di sini. Bilang aja lah 2 tahun lagi. Ayo sama-sama bilang. Saya akan mengundang 10 orang. Gua cukongin.
untuk hadir di sini. Lihat tuh, suaranya tambah lama tambah kecil, sampai apa. Ayo coba sekali. Kasih tahu. 2 tahun lagi, saya akan mengundang 10 orang. Gua cukongin lagi. Dalam nama Yesus. Are you agreeing with me? See, what channel are you listening to? What is your crowd? Hey, tadi saya lagi makan siang sama pemimpin kalian di sini. Saya bilang adalah kalau ngumpulnya sama David 3 menit aja, you are not electrified, you are not energized, there is no hope for you. Okay? Karena David ini kalau bikin bootcamp, boro-boro 1 hari 30 menit. Saya kalau bikin bootcamp tuh 3 hari, back to back 3 bootcamp. Jadi David bicaranya 9 hari. Dalam 5 pagi sampai 11 tengah malam, 9 hari. Pembicaranya cuma saya 1 orang aja. So if you are in my crowd and your life don't change, there is no hope for you. I'm just kidding. Change your crowd. Jangan carinya itu adalah yang sukanya cuman, bagaimana caranya sebuah quote di Instagram bisa mengubah hidup saya. If you live in that crowd, insanity is defined as doing the same thing again and again and again and again and expecting a different result. Jadi kalau Anda tiap hari cuman nutrisinya nonton konten 60 detik, dan setelah dilakukan 3 bulan dan 3 tahun, then you say like, kok hidup gue gak berubah ya? What do? You what? Change your crowd. Boleh gak tolong pergi mulai ke YouTube, dengerin yang 5 menit. Ampun deh, 1 hari punya 24 jam gak bisa belajar 5 menit. Hey, setiap tahun saya habisnya pakai ratusan juta rupiah untuk ngisi yang ada di antara 2 telinga ini, namanya di sini. Masih menduga-duga kenapa itu orang bisa bicara di atas panggung, ngutip ayat Alkitab, bisa ngajar, bisa kasih framework, tapi gak ada slide. Yang diisi di sini mungkin sudah 20.000 terabyte. Yang disuruh ngomong 30 menit, ini baru 2 byte. Terlalu gampang. So you gotta change your what? Change your crowd. Because if you change your crowd, you will change your life. Saya pertama kali ketemu dengan Ko Marcel barusan. Saya baru ketemu 20 menit, saya bilang adalah, this is the community. Karena saya sebetulnya gak kenal komunitas kalian. Saya diundang oleh salah satu coach yang ada di dalam organisasi saya, namanya Ivan. Dia bilang adalah, Fit datang yuk. Karena yang undang Ivan, saya tanya, win-nya apa? Mau berdampak buat Bandung. Saya bilang, I'm in. Yang datang, yang berjiwa muda, atau muda tapi berjiwa tua, atau tua tapi jiwa tua. Yang mana dulu nih? Dia bilang, muda dan berjiwa muda. Saya bilang, I'm in. Tanggalannya dicari, kebetulan cocok, saya datang ke sini. So I met your leader this afternoon before I speak. Let me tell you something, you are in the right community. Boleh tepuk tangan dong buat pemimpinnya. You are in the right community. Mendekat diri sama kita. Jangan mendekat sama yang tiap hari Indonesia gelap lah. Apalah yang didengar? Tambah didengar. Nanti kalau mau bangun karir, terus bilangnya nggak mungkin. Bilangnya adalah, jangan. Nah, habisnya komunitasnya namanya komunitas jangan Kalau kalian kumpul di komunitas saya, setiap bulan ketemu, ceritanya adalah menjadi bagian dari cerita 30 juta pemimpin Indonesia, melahirkan 30.000 pemimpin yang udah bayar mahal-mahal pakai ratusan juta rupiah, disuruh kerja lagi, disuruh volunteer lagi. Volunteernya pergi ke Bali, saya gak bayarin tiket pesawatnya. Udah disuruh di volunteer, pergi ke Bali, gue gak bayarin tiket pesawat, gue gak bayarin kamar hotel. Dia volunteer, tapi dia ikut kita, di komunitas kita, bayarnya pakai ratusan juta rupiah. Do you want to be in that crowd? Kalau mulai nanya-nanya, ini apa nih? Ini ada sekte, apa ini yang terjadi? Change your crowd. There is enough people in Indonesia yang mau merubah Indonesia. Mudah-mudahan waktu yang saya habiskan di sini ini membantu Bapak Ibu untuk berpikir lebih besar. Hatinya di stretch, pikirannya, imajinasinya diperbesar. Dan kita bilang adalah, I want to do something and I'm gonna do something about it. Is it okay? Dan yang keempat,
adalah cash. Ada di sini dompetnya saking tebelnya saya nggak tahu mau diapain, jadi saya nanti bangun tidur saya mau tebar-tebar uang karena uang udah gak berguna lagi. Ada yang kayak begitu? Gak ada ya? Because the first thing that I think that we need to build, khususnya di rumah Tuhan, is that we need to understand bahwa uang atau cash adalah sebuah media yang dipakai untuk tukar apa, barter apa. Barter apa yang ada di dalam pikiran kita, supaya kita bisa membantu merubah zaman. Hey, I love Jesus, okay? I ain't preaching prosperity gospel to you right now, is okay? Tapi beneran deh, kenapa kalau David naik panggung ada bumper video kayak begitu? Khususnya kalau di gedung gereja biasanya orang suka bilang gini, jangan Saya bilang adalah no, di gedung gereja justru mesti pasang. Ngapain? Untuk kasih tahu adalah, that's not just for me. Do you know that? That is not just for me. That is also for you. Ayo semuanya bilang, gue juga. Ayo cepetan, waktu saya udah mau habis. Ayo cepetan, gue juga. Yang confident gitu loh kalau ngomong. Bilang apa? Gue juga. Hey, I'm not teaching you prosperity gospel, but I want to say with all my heart. Sukses itu jangan ditakutin. Saya umurnya baru 45 tahun. Saya pulang ke Indonesia baru 15 tahun. Perjalanan saya masih panjang sekali. Pembicara ini kalau lagi ingat waktu lagi berdoa, tolong didoakan. Saya masih manusia normal, dicubit sakit, lompat dari lantai 10 harusnya mati. Artinya adalah saya masih bisa berdosa. Saya masih bisa bikin kesalahan. Dan Tuhan dan istri saya yang paling tahu, saya masih bikin kesalahan setiap bulan. I'm a product of grace. I'm not a product of I am so good. I'm the most confident, the most consistent, the best community leader, and makanya jadi orang sukses. I am a product of grace. But let me tell you something. Kalau Anda gak punya cash, kalau Anda gak punya kesuksesan hidup, dunia cuma bisa melihat apa yang ada di LinkedIn profile kalian. Dunia tidak bisa melihat apa yang Tuhan titipkan di dalam hati kita. Kenapa ada begitu banyak orang yang mau bayar ratusan juta untuk ketemu sama David dan mau berjalan bersama-sama dengan saya. Jadi partner-partnernya saya. Simple reason, karena saya ada track record yang jelas. LinkedIn profile saya kalau ditulisin setiap hal yang saya sudah pernah kerjakan dan sudah bangun, itu jumlahnya cuma kira-kira 500 perusahaan saja. Jadi kalau kayak begitu caranya, jebol LinkedIn-nya, tulisan. I want you and I charge you today. You go out from this building today, I want you to do this. Go start build something in your community, in your office, and in your organization. That's what you're supposed to do. Kalau mimpi, jangan mimpinya bikin 1 perak. Aduh ampun deh, bikinnya 1 ton emas gitu loh. Yang bikinnya yang, I'm not teaching you prosperity, I'm telling you. Kalau kita mau merubah Bandung, Bandung perlu melihat apa yang tangan kamu bisa kerjakan untuk kota ini. Setelah dia bisa lihat apa yang kita bisa kerjakan dengan tangan ini, barulah dia bisa melihat apa yang Tuhan taruh di dalam pikiran kamu. Dan kalau dia jadi teman kalian, barulah kita bisa melihat apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita. It's a reverse engineering. Karena Tuhan melihat hati, tapi manusia melihat rupa. Yang kalian temui di kota Bandung itu, bukan Tuhan. Do you know that? Mereka manusia, dia melihat rupa. Saya ngajarnya, cash-nya nomor 4 ya. Jangan keluar dari ruangan ini, cash-nya ditaruh nomor 1. Nomor 1 confident. Nomor 2 konsisten. Nomor 3 community. Nomor 4 cash. Apakah ini membantu Bapak Ibu teman-teman sekalian pada siang hari ini? Nama saya David Cokro Raharjo, waktu saya sudah habis. Terima kasih untuk mendengarkan pada saya. Saya undang MC-nya, mau untuk Q&A? Ivan? Alright, kalau ada mau bertanya silakan, akan dikasih mic-nya, I assume. Ada yang mau bertanya bisa langsung angkat tangan ya.
Selamat sore Pak David. Perkenalkan nama saya Frista. Mungkin pertanyaan saya termasuk sederhana, tapi saya itu seorang anak yang bisa dibilang mempunyai mimpi yang besar, tapi saya tidak tahu detail dari mimpi saya itu sendiri. Jadi, apakah dengan saya tetap menjalankan keempat hal penting tadi, confidence, consistence, community, dan cash itu, apakah dengan terus mempertahankan itu sambil terus melayani Tuhan, saya bisa menemukan tujuan dari mimpi saya itu sendiri? Karena mungkin selama ini apa yang saya harapkan itu tidak sesuai dengan jalan Tuhan dan membuat saya lama-kelamaan berhenti menetapkan tujuan karena takut salah gitu. Saya bingung dengan bagaimana cara saya mencapai mimpi dan tujuan saya yang besar itu, tapi masih belum menemukan apa jalan Tuhan untuk saya. Gitu. Terima kasih. Alright, oke. Tepuk tangan untuk pertanyaannya. Mudah-mudahan pertanyaan ini biasanya pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya dan pertanyaan ini mudah-mudahan banyak yang nanti gak usah nanya lagi karena saya lagi jawab. Right? I'm a coach, I'm not a speaker, so I'm gonna give you fundamentals. Kalau nanyanya adalah gimana saya tahu yang saya lagi kerjakan ini adalah jalannya Tuhan atau bukan jalan Tuhan, jawabannya saya kagak tahu. Tahu gak kenapa gak tahu? Karena nama saya Coach David Cokro Raharjo, nama saya bukan Dewa David Cokro Raharjo. Kalau gitu bawa sembayangan saya bisa kasih jawabannya, saya gak tahu. There is no way on planet Earth saya bisa menjawab ini jalan Tuhan bukan jalan Tuhan. Namun demikian kalau kita membaca firman Tuhan, menurut saya ada 3 indikator yang penting yang mungkin bisa membantu supaya arahnya benar. Oke? Ya. Kata calling dalam bahasa aslinya adalah kata vocare, V-O-C-A-R-E. Vocare artinya adalah ditelepon bukan menelepon. Is it okay with you? Artinya daripada gedor pintu surga dan bilang adalah ini bukankah jalan yang kau inginkan buat saya? Gedornya 10.000 tahun belum tentu dijawab. Karena itu bukan jurisdiksi saya. Panggilan hidup adalah jurisdiksi surga. Tuhan yang akan kasih tahu. Baca Alkitab aja, semuanya Tuhan yang kasih tahu. Gak ada yang gedor ke surga, keluar callingnya. Alright, so I think that sesuatu yang perlu kita perhatikan. Cara pandang dunia dan cara pandang iman kekristenan kita harus berbeda. Alright. Nah, tetapi kalau kita memperhatikan 3 hal ini harusnya arahnya jadi benar. Karena tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Are you ready? Number 1. Are you doing it out of your strength or not? Apakah kamu melakukannya berdasarkan kekuatan kamu atau tidak? Sebagai contohnya, saya tahu teman saya Frankie Kuncoro tadi pagi mimpin kalian di sini, keren kan ya? Keren ya, mantap ya? Iya, kan kalian suka kalau saya ngajarkan. I guarantee you gak kalian suka kalau saya tiba-tiba jadi worship leader tadi pagi di sini. And do you know why? Because not my strength. Saya adalah penyanyi di kamar mandi. Kalau lagi mandi gitu ya, ingat lagu kita nyanyi. Yang dengar siapa? David. Yang nyanyi siapa? David. Yang suka siapa? David. Orang lain gak suka soalnya. Right? So are you doing it according to your strength? I also like to watch Gordon Ramsay. Right? But I ain't Gordon Ramsay. But you see, the reason why John Maxwell membawa saya menjadi partnernya dia is for one very specific, simple reason. Karena pada saat saya pegang mic ini, and I start to talk, orang dewa yang seperti Gordon Ramsay, dia lihat saya dan dia bilang ini adalah tipe orang yang bisa menggantikan saya. And that's why saya menjadi Elisha to the Elijah. Is it okay with you? Karena saya possess the strength yang Tuhan sudah titipkan kepada saya. So PR nomor 1 adalah nanya, ini gue punya kekuatan atau bukan gue punya kekuatan? Karena Tuhan itu gak ada kurang kerjaan. Bukan kekuatannya tapi dikasih. Atau dikasih kekuatannya tapi gak ada gunanya. Tuhan gak iseng. Karena itu tugas manusia adalah cari tahu kekuatan siapa. Itu yang pertama. Yang kedua, termasuk tadi pagi, schedule saya tadi pagi adalah dijemput jam 6 pagi untuk main bola basket sampai jam 9, kemudian bersiap-siap dan langsung berangkat ke Wush dan kemudian naik Tuber, kemudian makan siang sama your leader, udah selesai langsung bicara di sini, ini udah selesai langsung pergi lagi ke kereta api. That's my schedule every day.
But let me tell you something that is the same every single day in my life. Every single day. Not once a week, not 50 days in a row and then lupa 50 tahun. This is what I do. This is indikator nomor 2. Apa yang Tuhan titipkan di hati saya adalah menjadi bagian dari cerita 30 juta pemimpin Indonesia. Itu mimpi sangat luar biasa besar dan membuat saya begitu gemetar dan takut dengan mimpi itu. Sehingga setiap hari jam 5.20 pagi, I'm actually kneeling on my bedside and meeting my God at 5:20 every single morning. Kalau visi dan mimpi dengan kekuatan yang saya kerjakan ini, tidak lagi membuat lutut ini bertemu dengan bumi, meminta hikmat dari surga untuk membuat kita memiliki wisdom yang datangnya dari sana, bukan wisdom yang diambil dari buku. The day that I'm no longer down on my knees to meet my God, that's the day I ask myself, maybe this is not the calling that I'm supposed to do. I think this is my personal ambition. Ambisi pribadi doang, kepengen jadi orang terkenal, mau punya jutaan follower, you know, and whatever else that you want to do in your life. Ambisi pribadi, is it okay? And here's the secret number 3. Semakin seseorang dekat sama Tuhan, kriteria ini akan terjadi. Hatinya semakin mau melayani orang lain. Is that okay with you? Gak ada, saya belum pernah ketemu orang yang semakin dekat sama Tuhan, dia semakin mengkucilkan diri dan meninggalkan dunia. Yohanes 3:16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia apa? Memberikan anaknya yang tunggal. Dia begitu mengasihi, dia memberikan jiwa raganya kepada kita, supaya barang siapa yang percaya di dalam hatinya dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia menerima hidup yang kekal. See, that is what loving God looks like. It's automatic. The more you love God, the more you love people. There is no place on earth in our belief system, the more I love God, the more I hate the society. That's why saya datang ke sini, saya bilang, saya di sini pinjemin inspirasi. Mulai dari hari ini, rubah Bandung. Karena saya gak bisa. You have to die for Bandung. I'm not dying for Bandung. I'm dying in Jakarta. You die in Bandung. Bisa ngerti maksud saya? Jadi 3 ya. Apakah kekuatan kita? Yang kedua, apakah membuat saya semakin dekat sama Tuhan, bergantung sama Tuhan? Dan yang ketiga, apakah hati saya menjadi semakin besar dan jatuh cinta dan mau mati buat Bandung? If you can answer that 3 questions, begitulah caranya. Walaupun setiap tahun saya dikasih banyak opportunity untuk bangun bisnis ini, ikut partneran di sana, you know, mau dikasih project X, berarti nggak ya? Saya cuma nanya, pakai kekuatan gua gak? Kagak, dia cuma mau ada nama lu biar keren. Langsung mati, gak usah job 2, gak usah job 3. Oke? Jadi kalau saya bilang, oh ini butuh kekuatan David. Centeng, ting. Pertanyaan kedua, butuh Tuhan gak ya? Kok perlu? Itu pakai duit David aja. Sorry. Untuk orang lain, bukan untuk saya. Jadi pekerjaan yang sekarang saya lagi kerjakan ini, 30 juta pemimpin Indonesia, I promise you, it is out of my limit. Makanya butuh Tuhan. Kalau saya cuma disuruh melahirkan 3.000 pengusaha, udah deh, gak usah pakai Tuhan-Tuhanan, gak usah pakai sembayang. Udah jalanin aja sendiri, because I can do it on my own strength. That's how I know that I may be not in the right place. Oke? Mudah-mudahan membantu ya. Thank you. Mungkin masih bisa jawab 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan? Ya, silakan. Ada di belakang dan di sini. Cek. Halo Bro David, nama saya Evan. Jadi pertanyaan saya yang pertama, sebenarnya ada 2. Yang pertama, boleh ceritain gak sih kalau Maxwell Leadership itu tentang apa, ngapain? Dan yang kedua, kalau misalnya Bro David, saya bertanya, buku John Maxwell apa yang Bro David boleh rekomendasikan dan kenapa buku itu? Terima Untuk kasih. saya baca, thank you. Saya nggak disuruh jualan, disuruh jualan. Situ yang suruh saya jualan loh ya. Saya cuma ngasih tahu doang.
Saya tetap gak mau jualan, ini rumah Tuhan, saya gak sini untuk jualan. Tapi if you want to know about Maxwell Leadership Indonesia dan buat teman-teman lainnya mungkin tertarik, mungkin saya ada QR code di sini. I bear you gifts today untuk diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ada QR code yang kalian bisa scan. Di dalam QR code ini kalian akan mendapatkan survei kira-kira 4-5 menit. Kalau kalian isi 4-5 menit ini, saya ada 15 pelatih yang menunggu untuk menghubungi kalian. Right? Dia akan membantu kalian untuk menghancurkan blocker yang terbesar, yaitu dari tadi yang 4 itu, yaitu adalah dari confidence, consistency, community, atau cash. Alright, bayar berapa? Free. Alright, ini ada 15 orang yang sudah ditanya apakah mau melayani komunitas ini atau tidak. Mereka sudah berkata mau, tapi ada syaratnya. You need to fill up the survey. Alright, sudah masuk di situ. Gampang kalau mau tahu tanya Maxwell, langsung aja tanya sama coachnya, gak usah tanya sama David. Ya, saya gak jualan di gedung gereja. Ya, tapi kami datang karena kebawa hadiah. Sudah dijawab ya pertanyaan pertamanya ya, habis selesai. Oke, pertanyaan kedua, buku apa yang paling penting yang saya baca? It's gonna sound so cliche bro, but it is going to be the Bible. Kalau kalian perhatikan, saya bukan baca buku marketing, terus saya pikir gini, cerita dan ayat Alkitab apa yang paling cocok untuk saya bisa cocok-cocokin sama pemikiran itu. I actually still read my Bible every single day. When I say every single day, I mean every single day. Every single day. Okay? Nah, jadi mungkin itu yang paling penting, karena itu masih buku kan, kategori masih buku kan. Cuma ada satu buku yang saya baca setiap hari, yaitu cuma itu. Sudah dibaca, ini adalah ke-8 kalinya from cover to cover. Setiap kali saya baca dengan translation yang berbeda. Yang pertama terjemahan baru, udah selesai ganti, sehingga saya bisa mendapatkan perspektif yang berbeda-beda. Oke? Nah, jadi tapi saya gak mau tinggalin kayak begitu, rasanya kayak kurang terlalu rohani, kira-kira begitu ya. Well, let me tell you this, tergantung Bapak Ibu pekerjaan seharinya apa. Alright? Di bidang yang Anda punya kekuatan, di tempat itulah kamu perlu untuk membaca buku itu. So, di luaran, saya dikenal sebagai seorang business leadership coach. Jadi buku apa yang saya baca? Business dan leadership dan coaching. 3 hal. Oke? Ilmu bela diri saya kalau coaching, itu kayak boxing. Kalau orang ketemu sama saya, keluarnya memar-memar semuanya. Karena ilmu bela diri coachingnya bukan yang so what do you think about it? Nah itu namanya Tai Chi, gitu ya. Kalau orang di Tai Chi-in, udah keluar, dia rasa, oh udah selesai ya 45 menit. Dan cuma ditanya-tanya pertanyaan. Itu kebetulan bukan ilmu bela diri saya. For about 15 years, ilmu bela diri saya adalah boxing. Kalau suka boxing, Wing Chun. Pokoknya terserah deh, pokoknya yang lu keluar pasti babak belur aja. Okay? But in the last 8 years, I sharpened my skill to ask questions. Kenapa? Karena yang ditaruh di hati saya untuk jawab pertanyaan tadi, 30 juta pemimpin Indonesia. Kalau semua diboxingin sama lo Fit, babak belur semuanya. Jadi lebih pintar sedikit boleh gak ya? Boleh dong, jadi orang yang dewasa. Gak selalu pikir pikiran saya, tapi pakai pikiran orang lain. Oke? QR code-nya sudah dikasih? Ya, silakan di-scan kalau mau. Tadi ada satu lagi pertanyaan terakhir, silakan. Halo, selamat sore Bro David. Nama saya Albert. Mungkin ini untuk closing question aja. Kalau pertumbuhan kita ditentukan bukan cuma oleh apa yang kita tahu, tapi siapa yang terus kita dengar, menurut Anda, siapa yang masih Anda izinkan tinggal di ruang pikiran Anda hari ini? Terima kasih. Saya sudah menikah, jadi jawaban yang benar, yang politically correct, dan yang memang benar-benar adalah benar adalah suara istri saya. Gitu ya, itu yang pertama gitu. Jadi kalau saya mau bangun bisnis, terus istri saya bilang begini, kayaknya salah deh. Wah, kalau dulu masih umur 20 tahun, saya bilang adalah mungkin lu yang salah. Tapi setelah 24 tahun saya tahu dia selalu benar. Okay? So, if you still jomblo, that's why jangan cuma pacaran, bahasa Inggris, not dating, but courting. Courting artinya adalah get to know the person that you want to marry. Because if you marry the wrong one, it's hell on earth. Okay? You marry the right one, I promise you, it's heaven. Okay?
Now, it's not heaven yet, it's heaven on earth. Jadi kadang-kadang masih bisa berantem, cuma ngasih tahu doang. Tapi saya dengarkan istri saya. Yang kedua adalah secara keuangan, there's a guy named Freddy Dermawan, yang dimana saya gak bisa buka, saya gak bisa keluarkan uang dari tabungan saya sendiri, kecuali 2 orang. Secara pribadi adalah istri saya, secara perusahaan adalah Freddy. So I listen to him, dan saya mesti convince dia bahwa adalah kenapa saya mau keluarkan uang itu dari kantor untuk investasi atau beli barang, gedung, whatever it may be. So you see, I listen to him, right? Other than that, I got 3 pastors that are speaking directly to my life. You know, so yang pertama adalah Bapak rohani saya, namanya Teguh Saragih, ada di Medan. Sampai hari ini masih menjadi bagian daripada pekerjaan yang saya kerjakan. Yang kedua adalah Pastor Daniel Rahmat di kota New York, he's my pastor. 20 sekian tahun yang lalu sampai hari ini dia masih berbicara dalam kehidupan saya. Dan yang ketiga adalah Pastor Jeffrey Rahmat adalah sudah bukan gembala sidang daripada JPCC, beliau sudah step aside. Namun demikian Pastor Jeffrey masih berbicara dalam hidup saya. So those are the 3 people. Siapa lagi? Saya kebetulan punya grandpa, umurnya sudah 97 tahun. Jadi beliau sudah pernah salaman tangan sama seluruh presiden di Indonesia kecuali Presiden Soekarno. You know, so he has a lot of knowledge. Dan my grandpa invested kira-kira 11 tahun setiap tahun datang ke Amerika Serikat, tinggal di rumah saya selama kadang-kadang 1 minggu, kadang-kadang 2 minggu, kadang-kadang 3 minggu. Dan setiap tahun dia menjadi mentor dalam kehidupan saya. So hari ini saya masih bertemu dengan beliau setidaknya seminggu sekali. Kalau makan malam bisa 3 jam, 4 jam. When I go there, like you, I'm sitting down. I'm not holding the mic. Saya nanya dan saya belajar dari dia. So if I ask you more and more, I have even more people that I respect, people that I allow to speak in my life. You know why? Because a man of authority is a man under authority. Saya kasih contoh yang lebih sederhana lagi. Saya ini suka main basket. Your leader also like to play basketball, I was told. Okay, ya. Now let me tell you this. Di dalam dunia basket yang adalah full body contact sport, akan ada waktunya saya dipukul sama orang, difoul sama orang, tapi wasitnya nggak nangkep. Okay? Dan ada hari yang saya emosinya lagi not in check. Jadi walaupun pemimpin, saya bisa bilang gini, woi wasit dong, oke? Di lapangan itu ada 2 orang, satu namanya Andrew, satu namanya Keisha. Satu lagi namanya adalah Kevin. And Andrew dan Kevin itu adalah orang yang saya kasih kuasa untuk skor saya. By the way, I'm the leader. Tapi saya kasih orang otoritas untuk bisa ngomongin saya. A man of authority is a man under authority. Kalau Andrew dia cuma datang gini, dia bilang gini, ko. Kalau ko itu maksudnya gini, it's just a game, ya. Gak ada pertandingan lagi, cuman main-main doang sama teman. Jangan teman lu diajak berantem. Lu itu adalah kepala, lu itu adalah pemimpin. Bahkan yang lu gak kenal pun mereka kenal, oke? Yang kedua adalah Kevin. Kalau Kevin, karena kalau saya masih pernah marah-marah bro. Oke, esmosi, you know esmosi, oke. Grup WA-nya bro, ada kira-kira beberapa ratus orang bro. Yang main basket sama gua pagi itu bro. Cuman 15, 14, 25. 1% kecil. I make a deal with my people. I say that because I am your leader, kalau saya salah, minta maafnya di grup yang ratusan orang. Bukan ke orangnya. You understand? Saya mesti bilang, I'm being a jerk, I'm so very duper sorry. Kevin bilang begini, apology accepted, minggu depan discourse. See, I love my Jesus, my religion is basketball. Sakit tahu kalau gak boleh main basket. Make it hurt. I am not perfect. I am a product of grace. Tapi kita harus mengizinkan ada orang that can keep you in check. Alright? And the same guy Andrew adalah orang yang kalau saya di Bandung hari ini, saya ditemanin oleh anak perempuan saya. Kalau anak perempuan saya lagi gak ada gap year, Andrew will always be next to me. Saya belum pernah traveling sendirian. I'm 45 years old and I have roommate for the last 24 years of my life. Di rumah namanya istri saya, itu roommate saya. Kalau di kamar hotel, selalu ada seorang laki-laki lain, 2 ranjang. I have a roomie at 45 years old. I am not
paranoid and takut berdosa, but I know the more you love your Jesus, the more the work of the devil is gonna come. I don't trust the devil. So, I have a guy named Andrew, I have a roomie at 45 years old. Jadi, itu kayak begitu masih bisa berdosa loh. Oke, your leader here speaking, saya gak ada dosa yang, jangan pikir yang aneh-aneh. Alright. But for the last 24 years, I have never take a plane on my own. Jadi kalau saya diundang ke Bandung, dan ini Bandung kan bisa naik mobil, naik bus ya. Tapi semuanya kemana? Ke Surabaya deh, kira-kira gitu ya. Kalau ke Surabaya kan mesti naik pesawat nih bro. Saya gak tiba-tiba mendadak jadi orang kaya sih. Jadi ada waktunya dulu mau terbang, saya gak bisa bayar tiket pesawatnya orang yang naik sini untuk duduk di sebelah saya. Kita kata sama panitia, kita bilang, Dala, lu mau bayarin tiketnya? Oh gak ada budget pak, saya gak jadi datang. Dan pada saat saya sudah punya uang, saya gak pernah suruh panitia bayarin. Saya bayarin orang untuk pergi seperti bersama-sama saya. A man of authority is a man under authority. Oke? Saya punya waktu 10 detik, let me tell you this as a closing. Saya mau ulang sedikit. Kepemimpinan pertama-tama ada di sini. Namanya kepemimpinan adalah apa? Pengaruh. Thank you very much. Tapi pengaruh filosofi tidak mengubah Bandung. Anda harus lakukan dengan kaki kiri dan kaki kanan. Help me together, okay? Kaki kirinya namanya apa? Modeling, thank you. Kaki kanannya apa? Nama saya David Cokro Raharjo, pekerjaan saya sudah selesai pada siang hari ini. God bless you, God bless Bandung, change Bandung for the glory of God. God bless you.